Akhirnya saya coba, nah setelah berjalan selama 2 bulan, mulai saya rasakan tuh benjolannya itu mulai kempes. Di awal gitu. Tadi saya adalah penderita tumor di kelenjar tiroid, ya. Itu pada awalnya terdeteksi pada tahun 2018. Waktu itu ketika saya lagi rada pilek gitu ya. Kemudian saya pikir benjolan itu mungkin karena efek dari pilek tersebut gitu. Mungkin karena masalah dari daya tahan tubuh sehingga timbullah benjolan. Terus ketika bulan Februari tahun 2019, istri saya melihat kok benjolannya masih ada gitu ya. Kemudian istri saya khawatir bilang ini harus kita periksa nih gitu. Nah, dari situ saya rasakan itu benjolannya terasanya seperti kayak daging tumbuh dan agak keras gitu. Nah, kemudian atas saran teman saya yang seorang dokter spesialis bedah, akhirnya seperti cerita tadi, saya diperiksalah ke Rumah Sakit Azra di Kota Bogor dengan ketemu dengan dokter spesialis onkologi. Lalu setelah melalui hasil pengecekan darah terutama, dokter ingin memastikan apakah penyebab benjolan ini itu dari hormon atau memang ada sesuatu yang tumbuh gitu. Dari hasil cek darah itu tidak ditemukan kelainan hormon. Dan dari hasil USG ditemukan bahwa ada benjolan sebesar 3,7 cm di sebelah kiri dan 1,6 cm di sebelah kanan. Kemudian saya tanya dokter, dok, ini ada obatnya nggak sih? Kata dokternya, simpel aja, ini operasi aja Pak, nggak ada obatnya gitu. Kalau saya minta penjelasan, saya sebenarnya tidak takut untuk berobat ke dokter, cuman karena penjelasan dokter ini bahwa tumor yang menempel di kelenjar tiroid itu tidak bisa dibuang tumornya saja gitu, atau benjolannya saja, tapi harus dibuang sekaligus dengan kelenjar tiroidnya gitu. Nah, dengan demikian kalau seandainya kelenjar tiroidnya dibuang, terus bagaimana dok? Saya bilang, bukannya kelenjar tiroid itu diperlukan untuk sebagai daya tahan tubuh. Iya, betul Pak. Jadi kalau seandainya dibuang kelenjar tiroidnya, lalu seterusnya kebutuhan hormon tiroid Bapak itu harus dipenuhi dari luar. Itu harus minum hormon tiroid setiap hari. Nah, itu penjelasan dari dokter. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah hasil dari pemeriksaan USG pertama kali. Itu terlihat bahwa di sebelah kiri ada 1,6 cm besarnya dan di sebelah kiri maaf 3,7 cm dan di sebelah kanan itu besarnya 1,6 cm. Setelah melalui masa pengobatan, saya takut operasi tadi karena apa namanya karena organ saya dibuang sehingga saya putuskan saya tidak mau operasi. Dan singkat cerita, saya melakukan pengobatan alternatif ke 3 tempat sebenarnya. Dan hasilnya tidak mengalami perubahan signifikan. Hanya perubahannya adalah saya tidak lagi merasakan sesak nafas, tapi benjolannya tetap tetap gede gitu. Nah, yang titik balik saya sebenarnya ketika pengobatan alternatif yang ketiga, itu dia menyatakan menyerah. Begitu pertama kali ketemu, saya minta ini bagaimana supaya ini tidak dioperasi. Si terapisnya malah menyerah kalau dia bilang kalau ini saya nggak bisa. Nah, di situ saya mulai berpikir ini apa lagi yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya coba, nah setelah berjalan selama 2 bulan, mulai saya rasakan tuh benjolannya itu mulai kempes gitu loh. Dan pada saat bulan ketiga, tepatnya di bulan April, nah saya fotoin tuh, akhirnya lihat loh kok udah rata gitu. Nah, begitu melihat kondisi seperti ini, saya ingin buktikan secara medis, saya perlu USG lagi gitu. Nah, akhirnya saya coba, nah setelah berjalan selama 2 bulan, mulai saya rasakan tuh benjolannya itu mulai kempes gitu loh. Akhirnya lihat loh kok udah rata gitu. Nah, begitu melihat kondisi seperti ini, saya ingin buktikan secara medis, saya perlu USG lagi gitu. Nah, USG saya yang kedua itu pada bulan Juni 2024 itu mendapatkan hasilnya adalah sudah berkurang dari 3,7 cm turun jadi 2,3. Nah, itu saya gembira banget kalau dan senang banget ya. Penurunannya cukup signifikan ya. Dan kemudian terus saya berlanjut sampai saya merasakan di bulan Desember itu udah sedikit sekali gitu, banyak apa namanya benjolannya gitu. Mau diraba-raba baru ketahuan gitu. Baru kerasa kalau masih ada benjolan. Nah, di bulan Desember itu saya melakukan USG lagi.
Dan memang di situ turun dari 2,1 menjadi 1,4 gitu. Nah, akhirnya saya makin yakin bahwa ini bukan bukan apa namanya, bukan sesuatu yang khayalan kalau kita pengen sembuh gitu. Buktinya secara medis ada gitu. Dan sampai saya teruskan sampai sekarang saya masih minum, cuman sekarang untuk maintenance saja gitu. Tapi kalau sekarang saya rasakan, kalau misalnya saya pegang di leher itu sama sekali sudah tidak ada gitu. Nah, itulah yang saya rasakan. Kemudian di samping itu, saya sebenarnya punya ambeien ya atau wasir ya. Dari mulainya itu saya rasakan pada saat saya masih SMP itu sudah cukup lama gitu. Jadi kalau seandainya saya kurang mungkin makan sayur, kemudian pupnya itu agak keras, terkadang itu di saluran pembuangan itu sehingga pupnya keluar disertai dengan darah. Nah itu sakitnya luar biasa gitu. Mulai saya minum ini bulan Januari 2024, sampai sekarang itu nggak pernah saya rasakan lagi gitu. Nah, kemudian eh, ukuran itu mengecil gitu. Mungkin kalau saya rasakan sekitar ada mungkin pengurangan sekitar 60% dari ambien itu. Nah, hal ini menurut saya di satu sisi saya ingin sembuh terhadap tumor di kelenjar tiroid, tetapi ada penyakit lain yang dengan apa namanya, ada ikutannya ikut-ikut sembuh gitu, ikutan sembuh gitu penyakit saya yang lain gitu. Kemudian yang kedua, ada juga yang penyakit saya yang ikut sembuh itu, saya di mata itu suka kayak ada garis-garis gitu, kayak garis apa ya, dia kedip-kedip gitu, dan itu mulai saya rasakan tuh udah dari 6 tahun yang lalu gitu. Paling lama 3 bulan sekali dia muncul gitu. Nah, muncul itu disertai dengan pusing di kepala gitu. Lalu kemudian dia tuh hilang biasanya 3 jam atau 4 jam dia dia hilang. Kemudian berapa hari kemudian suka muncul lagi. Tapi setelah saya minum ini, ada waktu awal-awal itu tidak apa namanya, sekitar munculnya itu mulai 6 bulan sekali gitu. Dan munculnya sebentar, hanya hitungan menit lalu sudah hilang gitu. Dan ini dalam dalam 3 bulan terakhir itu sudah nggak pernah muncul lagi gitu. Jadi kita pengen sembuh dari tumor di kelenjar tiroid, ternyata ada penyakit-penyakit lain ikut-ikutan sembuh gitu. Nah ini yang saya rasakan ketika saya mengkonsumsi Subarasi dan Usukusi.